Di tengah spekulasi terkait calon lawan uji coba, pihak manajemen Timnas memastikan bahwa Indonesia akan menghadapi negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan kompetitif, sekaligus menyesuaikan dengan kalender internasional yang berlaku. Dengan strategi ini, Timnas Indonesia tetap bisa menguji kekuatan tim tanpa mengganggu jadwal negara peserta Piala Dunia. Manajer tim mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada satu negara yang hampir pasti menjadi lawan, sementara satu slot lainnya masih dalam tahap negosiasi. Pertandingan ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan peringkat FIFA, tetapi juga sebagai ajang pematangan tim jelang turnamen regional, seperti Piala AFF 2026. Pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewoldt, telah menghidupkan lagi kariernya dengan Sheffield United. Jairo Riedewoldt tengah berada dalam salah satu periode terbaik dalam kariernya. Bergabung dengan The Blades pada Oktober 2025 sebagai pemain bebas transfer, gelandang 29 tahun ini langsung memberikan dampak signifikan. Musim ini, ia telah menjadi bagian penting dari tim dengan catatan 14 penampilan dan sumbangan 2 gol. Statusnya sebagai starter dalam 71% laga membuktikan betapa vital perannya di lini tengah. Di sisi lain, John Herdman rupanya telah membuka komunikasi dengan Jairo Riedewoldt. Ia pun berupaya untuk menyelesaikan rencana tersebut secepat mungkin. Saya sudah berbicara dengannya. Kami sedang coba menaturalisasi salah satu pemain secepat yang kami bisa, kata Herdman. Nama Jairo sendiri sempat diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang menyebut tengah melakukan pendekatan ke sejumlah pemain untuk dinaturalisasi ke warga negara Indonesia. Erick mengatakan proses naturalisasi pemain Sheffield United ini sedang berjalan, tapi sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangannya. Adapun kehadiran Romeni dan Jairo Riedewoldt diharapkan menambah kekuatan Garuda dalam menghadapi FIFA Matchday mendatang. Pemain Timnas Indonesia Dean James dan klub Go Ahead Eagles diputuskan bebas dari tuntutan hukum terkait kasus paspor. Hal tersebut diputuskan oleh Jaksa Independen untuk Federasi Sepak Bola Belanda. Artinya pula, James dan Go Ahead tidak akan mendapat sanksi. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, James sah sesuai aturan dan hukum sebagai warga negara Indonesia. Pemain 25 tahun tersebut sudah bukan warga negara Belanda lagi. Dengan status barunya tersebut, James harus mengikuti aturan yang berlaku di sepak bola Belanda. Bek kiri ini harus dikontrak dengan status non-Uni Eropa. Artinya pula, James bisa membela Go Ahead kembali dalam Eredivisie musim ini, asal memenuhi aturan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, James harus mengurus izin kerja dan tinggal di Belanda. Sebelumnya, NAC Breda mengadukan status James kepada operator kompetisi dan KNVB. James dianggap pemain tidak sah dalam laga Go Ahead versus Breda. Hal ini membuat KNVB meminta semua klub meninjau kembali semua kontrak pemainnya. Pemain yang tidak memiliki paspor Uni Eropa harus memperbaiki status kontraknya. PSSI mengakui sedang melakukan pendekatan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyebut proses tersebut masih dalam tahap awal. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger. Dia juga pernah tampil di level internasional usia muda bersama Australia U19. Status tersebut membuat peluang untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka karena belum bermain di tim senior. Sumarji menegaskan pendekatan yang dilakukan masih sebatas komunikasi awal dan belum mengarah pada keputusan final. Dia juga memastikan belum ada perkembangan signifikan terkait proses naturalisasi pemain tersebut. Isu penambahan pemain naturalisasi sebelumnya sempat mencuat. Timnas Indonesia disebut akan menambah amunisi baru untuk memperkuat komposisi skuad. Namun Sumarji menyatakan fokus saat ini masih pada proses yang sedang berjalan. Dia belum mengungkap detail terkait rencana lain. Pendekatan terhadap Luke Vickery menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman skuad, terutama di sektor sayap. Dengan usia yang masih muda, dia dinilai memiliki potensi untuk berkembang jika bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski begitu, proses naturalisasi tetap memerlukan tahapan administrasi dan evaluasi teknis sebelum bisa direalisasikan.
PSSI akan memberikan perkembangan terbaru jika ada kemajuan dalam penjejakan terhadap Luke Vickery sebagai calon pemain. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, Herdman baru saja memimpin Timnas untuk ajang FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dan Nevis dan Belgia. Terdekat, skuad Garuda akan berlaga di FIFA Matchday bulan Juni mendatang, dan ini juga persiapan jelang Piala AFF yang saat ini bernama Asian Cup 2026. Menariknya, mantan pelatih Timnas Kanada ini memberikan masukan agar PSSI fokus pada pembinaan pemain usia muda. Timnas kelompok umur adalah aset penting dan harus dipimpin oleh sosok berpengalaman demi bisa membangun pondasi kuat. Herdman menyampaikan bahwa Timnas kelompok umur harus dipimpin oleh pelatih terbaik. Sementara itu, Erick menyambut usulan ini dengan positif karena terkait masa depan Timnas. Menurutnya, hal tersebut sudah disetujui oleh Direktur Teknik PSSI Alex Zivers yang lebih berwenang. Pihaknya tentu akan mendukung penuh langkah ini agar nantinya ada pemain-pemain potensial yang bisa didapatkan. Apalagi Indonesia memiliki kekuatan tersendiri karena Timnas U17 Indonesia sempat menembus Piala Dunia U17 2025 lalu. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di FIFA Matchday Juni 2026. Timnas Indonesia rencananya akan melakoni 2 pertandingan menghadapi negara yang tidak lolos Piala Dunia 2026. Sejauh ini PSSI sudah mendapatkan 1 tim sebagai lawan pada Juni 2026. Lantas, apakah Timnas Italia yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, Timnas Italia gagal lolos Piala Dunia 2026. Meski gagal lolos Piala Dunia 3 kali beruntun, Italia tetap layak disebut sebagai tim besar. Terbukti di ranking FIFA saat ini, Timnas Italia masih menempati peringkat 12 dunia. PSSI kepemimpinan Erick Thohir pun berpengalaman mengundang negara top dunia untuk menghadapi Timnas Indonesia. Pada FIFA Matchday Juni 2023, PSSI berhasil mendatangkan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Jadi tidak ada salahnya fans Timnas Indonesia berharap Timnas Italia dihadapkan dengan Timnas Indonesia. FIFA Matchday sendiri menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan. Selain itu, laga uji coba ini juga berfungsi sebagai persiapan menghadapi agenda resmi berikutnya. Kepastian satu lawan menjadi langkah awal yang signifikan. Publik kini menunggu pengumuman resmi terkait negara yang akan menghadapi Timnas Indonesia. Dengan 1 slot tersisa, PSSI dituntut bergerak cepat agar 2 pertandingan bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan performa tim nasional. Strategi program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan PSSI kembali menjadi pusat perhatian media Vietnam, The Taho. Kabar terbaru menyebutkan proses naturalisasi penyerang muda berbakat Luke Vickery sedang berjalan menyusul rekomendasi langsung dari pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman. Kehadiran pemain yang merumput di Liga Kasta tertinggi Australia ini diprediksi akan menjadi amunisi mematikan baru bagi skuad Garuda. Luke Vickery merupakan pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat. Vickery memiliki ayah berkebangsaan Australia dan ibu berdarah Indonesia, sehingga secara regulasi ia berhak membela 3 negara berbeda. Namun pemain 20 tahun tersebut dilaporkan telah memantapkan pilihannya untuk berseragam merah putih, sebuah keputusan yang dianggap media Vietnam sebagai sinyal positif bagi ambisi sepak bola Indonesia di panggung internasional. Saat ini Vickery membela MacArthur FC di A-League dan telah mencatatkan performa yang cukup impresif bagi pemain seumurannya. Sejauh ini ia sudah tampil dalam 21 pertandingan dengan koleksi 4 gol dan 1 assist. Statistik ini menunjukkan bahwa Vickery bukan sekadar pemain pelapis, melainkan talenta yang sedang berkembang pesat di kompetisi yang kompetitif. Langkah PSSI dalam mendekati Vickery dinilai media Vietnam sebagai bagian dari strategi jangka panjang menambah kekuatan tim nasional. Dengan kombinasi latar belakang pendidikan sepak bola Australia dan fisik yang mumpuni, kehadirannya diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi daya gedor Timnas Indonesia dalam upaya mengejar mimpi bersaing di level yang lebih